Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Putri Sapanur Hidayah dengan NIM H54012210003 akan menjelaskan sedikit tentang apa itu ARDL dan juga nantinya akan memberikan eh, video tutorial penggunaan aplikasi Stata untuk analisis ARDL ini. Oke, langsung saja kita lanjut ke apa sih itu ARDL? ARDL atau Autoregressive Distributed Lag adalah metode statistik untuk menganalisis hubungan dinamis antara variabel dalam jangka pendek dan panjang, bahkan dengan data yang memiliki tingkat integrasi yang berbeda. Selanjutnya, mengapa kita harus menggunakan model ini? Karena ARDL itu fleksibel, cocok untuk data dengan integrasi campuran, dapat bekerja dengan sampel kecil, dan tidak memerlukan pretesting integrasi sebelum uji kointegrasi. Selanjutnya, ARDL ini digunakan oleh siapa sih? ARDL ini digunakan oleh ekonom, peneliti, dan analis data di berbagai bidang seperti ekonomi dan juga keuangan. Kemudian, kapan kita menggunakan model ini? Model ini digunakan saat menganalisis hubungan dinamis antar variabel ekonomi, terutama ketika data memiliki tingkat stasionaritas berbeda atau ukuran sampel terbatas. Nah, selanjutnya, di mana model ini diterapkan? RDL diterapkan dalam ekonomi makro, keuangan, perdagangan, dan ilmu sosial, misalnya untuk menganalisis pengaruh inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi. Dan yang terakhir, bagaimana Bagaimana proses penerapan RDL? Ini ada melibatkan beberapa langkah. Yang pertama dengan spesifikasi model, yaitu menentukan variabel dependen dan juga independen. Yang kedua, uji stasionaritas, yaitu memastikan bahwa data tidak terintegrasi pada orde lebih tinggi dari satu. Dan yang ketiga yaitu estimasi model RDL. Dengan mengestimasi hubungan jangka pendek maupun jangka panjang menggunakan teknik ordinary least squares atau OLS. Dan yang keempat, uji kointegrasi yaitu memeriksa adanya hubungan jangka panjang dengan uji bound testing. Dan yang kelima yaitu diagnostik dan validasi model, yaitu memastikan model bebas dari masalah seperti autokorelasi, heteroskedastisitas atau spesifikasi yang salah. Nah, dengan demikian, RDL adalah alat yang kuat dan fleksibel dalam analisis kuantitatif, terutama untuk data-data time series. Baiklah, mungkin cukup sekian ya penjelasan singkat mengenai RDL dalam metode kuantitatif ini. Selanjutnya kita akan beralih ke video tutorial penggunaan aplikasi Stata. Nah, pertama, di sini saya sudah mempunyai data, yaitu data ekspor dan impor terhadap inflasi, yang mana datanya ini adalah data bulanan dari 2017 sampai 2019. Nah, pertama kita copy dulu datanya dari inflasi sampai impor. Kemudian kita masuk ke aplikasi Stata, kita masuk ke data editor, dan kita paste. Nah, di sini variable names-nya kita klik, lalu kita close saja, dan di sini di komen kita akan menentukan waktunya dengan yang pertama kita tulis gen t sama dengan underscore n. Lalu kita tulis lagi gen new t sama dengan TM, karena datanya dari 2017 Januari, kita tulis 2017 M1 tutup kurung plus T min 1. Nah, kemudian akan kita format dengan format spasi TM new T. Nah, selanjutnya kita tulis lagi T-set new T. Nah, di sini benar ya bahwa datanya merupakan data bulanan dan dari 2017 Mon 1 atau Januari sampai 2019 Mon 12 atau Desember. Nah, di sini juga sudah terlihat waktunya. Oke, kita tutup. Kemudian
kita akan menguji stasionaritas dari masing-masing variabelnya. Pertama, variabel inflasi dulu kita tulis the Fuller inflasi, enter. Nah, untuk variabel inflasi dapat kita lihat bahwa datanya sudah stasionaritas. Kemudian kita akan menguji variabel yang kedua yaitu the Fuller ekspor. Nah, untuk variabel yang kedua yaitu ekspor, dia juga terlihat sudah stasioner. Kemudian yang ketiga yaitu the Fuller impor. Nah, yang ketiga juga dapat dilihat bahwa datanya sudah stasioner, maka dapat kita simpulkan ketiga variabel ini maupun inflasi ekspor dan juga impor mereka sudah stasioner di level, maka dari itu kita tidak perlu melakukan differencing. Nah, selanjutnya kita akan melakukan parsearch dengan menulis di komen parsearch dan tulis semua variabelnya inflasi, ekspor, impor. Nah, di sini kita melihat Lex-nya dan dapat kita lihat bahwa nilai EIC yang paling kecil ini berada di Lex 3 dengan nilai 33,1073. Maka dari data ini maka Lex-nya yaitu 3. Kemudian kita akan menginstal ARDL-nya dengan SSC install ARDL. Maaf, typo. Nah, ini kita tunggu saja. Nah, jika sudah, kita tulis lagi di komen yaitu ARDL inflasi ekspor impor koma spasi max lex, karena tadi leg kita 3 yaitu kita tulis 3, lalu age lalu kita enter. Nah, di sini kita lihat ya, untuk variabel inflasi dia pada leg 1 ini berpengaruh secara signifikan. Namun untuk leg 2 dan leg 3 di sini dapat kita lihat bahwa dia berpengaruh negatif terhadap variabel lain. Nah, untuk variabel ekspor dan impor sendiri dapat kita lihat bahwa dia tidak berpengaruh signifikan dan juga berpengaruh negatif. Namun, jika kita lihat dari S-square-nya, dia berpengaruh sebesar 50,16% dan sisanya dijelaskan oleh model lain. Nah, selanjutnya kita tulis lagi nih di komen yaitu matriks spasi list spasi teks dalam kurung. Lalu kita enter. Nah, di sini dapat kita lihat ya bahwa di sini kita mempunyai model 300 dan di sini inflasi 3 yaitu bahwa inflasi ini dia relevan di 3 tahun ke belakang sedangkan ekspor dan impor dia tidak berpengaruh signifikan. Nah, kemudian kita tulis lagi ARDL inflasi ekspor impor koma lex, karena tadi kita like-nya 3,00 maka kita tulis 3 spasi 0 lalu tutup kurung spasi EC lalu BTS, kita enter. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa F-nya yaitu 9,817 yang mana dia lebih besar dari batas atasnya yaitu 6,36, maka secara F statistiknya dia berpengaruh signifikan. Nah, jika kita lihat dari tes statistiknya di sini min 5,343.
dan batas atasnya itu min 4,10 yang mana statistiknya dia lebih kecil daripada batas atasnya, maka dia juga berpengaruh signifikan. Nah, jika kita lihat dari yang sini, nah, variabel inflasi dia berpengaruh signifikan ya terhadap ekspor dan impor. Maaf, dia berpengaruh signifikan. Namun untuk ekspor dan impor, dia untuk ekspor dia berpengaruh positif, namun untuk ekspor dia berpengaruh negatif. Oke, sudah. Kemudian di komen kita tulis lagi, yaitu Estad Watson. Kita akan uji Watsonnya, lalu enter. Nah, di sini apa kita lihat bahwa Watsonnya itu memiliki nilai 2,034668 yang mana angka ini mendekati angka 2, artinya dia terbebas dari autokorelasi. Kemudian kita tulis lagi Estad B got Frey, Lex. Karena tadi kita Lexnya 3, kita tulis 3 lalu enter. Nah, di sini probability-nya tulis 0,768 yang mana dia lebih besar daripada 0,005. Yang berarti dia juga tidak memiliki autokorelasi. Maka data yang kita miliki yaitu terbebas dari autokorelasi ya. Nah, selanjutnya kita tulis SSC install Y. Tunggu sebentar. Nah, jika sudah, kita tulis lagi start imtest, spasi white. Nah, di sini kita akan melihat apakah data ini dia ada heteroskedastisitasnya atau tidak. Nah, di sini p-value-nya yaitu 0,4262 yang mana dia lebih besar daripada 0,05 yang artinya dia uh, terbebas dari heteroskedastisitas. Oke, baik. Selanjutnya kita akan lihat cusumnya, yaitu kita install lagi SSG. Oh, karena dia terbebas dari heteroskedastisitas, maka dia sudah baik ya, datanya sudah bagus. Install, ini kita lanjutin. Lalu cusum 6. Kemudian kita tulis lagi cusum 6 spasi, tulis semua variabel inflasi, ekspor, impor, CS dalam kurung cusum, kemudian spasi, LW dalam kurung lower, kemudian spasi UW dalam kurung upper. Nah, tutup kurung lalu kita enter aja. Nah, di sini dapat kita lihat ya bahwa data yang kita miliki dalam cusum ini sudah terlihat stabil. Maka data yang kita gunakan yaitu sudah stabil dan sudah baik. Maka kita tidak memerlukan cara-cara lain untuk membuat dia stabil. Baiklah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya mengenai ARDL secara singkat dan juga video tutorial untuk pengujian ARDL ini menggunakan aplikasi Stata. Untuk kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.